Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong kasih nasihat kepada orang yang kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma karena kejadian ini. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tas hilang gitu ya, atau sendal hilang. Akhirnya dia trauma. Karena dia trauma, besok-besok dia nggak mau pakai sendal lagi ke kajian, gitu mungkin ya. Traumanya kan macam-macam. Jadi yang pertama, kembali kepada konsep al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang. Nah, sekarang jadi masalah banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid atau mungkin ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalian, itu merasa orangnya baik-baik semua. Enggak, tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang gitu loh. Tapi kan Nabi itu dari Mekah, Pak Ustadz. Iya, Nabi dari Mekah. Abu Jahal juga di Mekah. Abu Lahab di Mekah. Jadi komplit juga tuh kota Mekah. Jadi kita waspada. Jangan melakukan tindakan yang memancing. Karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas, dia taruh pas sudah komat gitu, tiba-tiba saf depannya kosong, dia maju, tasnya nggak dibawa gitu loh. Merasa aman aja insya Allah orang yang sholat, begitu salam noleh ke belakang hilang tuh tas. Jadi ya itu salah Anda, kenapa ditinggalin ke belakang gitu, Anda bawa lah. Jadi jangan merasa jangan meremehkan sebuah tempat, dijaga tuh. Terus yang kedua, kalau qadarullah hilang, tenang aja. Konsepnya nggak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita. Kalau dia nggak balikin di dunia, dia akan balikin di akhirat. Tenang aja, itu investasi. Dan kita lebih butuh tuh tas di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat gitu loh. Lebih butuh di akhirat. Tapi Ustadz 20 juta tuh di tas saya. Oke, kalau misalnya tuh tas nggak hilang, terus 20 juta ada di tangan kita, ada yang bisa jamin nggak 20 juta itu benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala? Kan nggak ada yang jamin. Bisa jadi kita pakai buat nggak jelas 19,9 juta, akhirnya kita infakkan cuman 100.000. Ya Allah, ada 20 juta infaknya 100.000 doang. Tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur, 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di akhirat gitu loh. Jadi harusnya alhamdulillah investasi akhir. Kalau gitu kalau dia mau balikin, saya nggak mau deh Pak Ustadz. Ya jangan juga. Terima gitu loh. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan terakhir ini poinnya, introspeksi diri. Karena kan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Nah, perbanyak istighfar deh. Jangan nyalain orang, termasuk yang ngambil gitu. Artinya jangan terlalu gara-gara dia ini kurang ajar, dia nggak punya perasaan, masuk di masjid juga nyopet gitu loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya simple aja. Kalau dia nggak malu sama Allah, masa dia punya perasaan sama kita? Wong di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Mungkin itu poinnya.